Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jibril Omar Asadullah Putra Abu Bakar dengan NIM PO 714241053. Di sini saya akan melakukan pemeriksaan pada regio elbow, yaitu pertama ada pemeriksaan pasif. Jadi pertama arahkan tangan pasien untuk melakukan gerakan fleksi. Kemudian gerakan ekstensi, dan selanjutnya gerakan pronasi. Jadi dari middle pronasi, kemudian gerakan supinasi. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan aktif pada regio elbow. Jadi saya arahkan pasien untuk menekuk tangan. Jadi ya silakan. Oke. Ini gerakan fleksi. Kemudian gerakan ekstensi. Kembalikan ya, oke. Selanjutnya gerakan pronasi, membalik tangan. Oke. Jadi ini gerakan pronasi, lagi. Oke, kemudian supinasi. Oke. Sekali lagi. Oke. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan regio elbow, yaitu Cozen test. Pertama, arahkan pasien untuk melakukan fleksi elbow 90 derajat. Kemudian arahkan pasien untuk melakukan gerakan pronasi. Nah, selanjutnya genggam tangan. Kemudian tangan fisioterapi memegang pada epikondylus lateral dan tangan satunya itu menggenggam pada thumb pasien. Kemudian selanjutnya arahkan pasien untuk melawan resisten dari fisioterapi. Oke. Nah, apabila ada nyeri pada epikondylus lateral, maka tes ini mengidentifikasikan adanya epikondylitis lateral atau sering disebut dengan tenis elbow. Baik, selanjutnya saya akan melakukan tes kedua, yaitu Mills test. Jadi arahkan pasien untuk melakukan fleksi elbow kayak tadi. Kemudian tangan fisioterapi menggenggam pada epikondylus lateral pasien dan arahkan uris pasien untuk melakukan fleksi. Kemudian secara pasif fisioterapi menggerakkan ke bawah tangan pasien. Ini. Nah, kemudian apabila ada nyeri pada epikondylus lateral, maka tes ini mengidentifikasikan adanya epikondylitis lateral atau tenis elbow. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan ketiga, yaitu golfers test. Jadi arahkan pasien untuk melakukan fleksi elbow 90 derajat. Kemudian tangan fisioterapi memegang pada epikondylus medial pasien. Selanjutnya tangan satu pasien memegang pada palmar pasien. Kemudian arahkan ke bawah secara pasif dan sedikit ke radial deviasi. Jadi ke bawah. Nah, apabila ada nyeri pada epikondylus medial, maka identifikasinya itu tes ini mengidentifikasikan adanya epikondylitis lateral atau tenis elbow. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan, yaitu varus stress test pada regio elbow. Jadi tangan fisioterapi itu memegang pada bagian bawah dari epikondylus lateral, kemudian tangan satu fisioterapi memegang bagian atas dari epikondylus medial. Nah, selanjutnya pada tangan yang berada di sisi lateral fisioterapi itu mendorong ke arah medial, dan pada sisi medial tangan fisioterapi yang ada di dekat epikondylus medial itu melakukan fiksasi. Nah,
Apabila ada nyeri pada epikondylus lateral atau pada sisi lateral elbow pasien, ataupun ada gerakan berlebih dibandingkan lengan sebelah pasien, maka tes ini mengidentifikasikan adanya positif tear pada lateral ligamen elbow pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan yaitu valgus stress test pada elbow. Jadi seperti tadi, tangan pasien lurus, kemudian tangan fisioterapi itu menggenggam pada bagian bawah dari elbow pasien, maksudnya epikondylus medial dari pasien, kemudian tangan satunya itu menggenggam pada bagian atas dari epikondylus lateral. Nah, selanjutnya pada tangan fisioterapi yang berada di sisi medial itu mendorong ke arah lateral tangan pasien. Kemudian pada sisi lateral ini memfiksasi tangan pasien. Kemudian apabila terdapat nyeri pada bagian medial elbow pasien atau ada gerakan berlebih dibandingkan lengan sebelah pasien, maka tes ini mengidentifikasikan adanya positif tear pada ligamen apa, cok? Anjing paus nih. Iya, bisa. Apabila ada nyeri pada sisi medial elbow pasien atau ada gerakan berlebih, maka tes ini mengidentifikasikan positif tear pada ligamen kolateral medial pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan pemeriksaan Tinel's test pada regio elbow. Pertama, topang tangan pasien, kemudian palpasi bagian posterior dari epikondylus medial. Nah, hingga mendapatkan seperti terowongan. Kemudian lakukan pemeriksaannya yaitu dengan cara mengetuk pada terowongan tersebut dengan beberapa kali. Nah, apabila pasien merasa kesemutan di sepanjang inervasi dari nervus ulnaris, maka tes mengidentifikasikan adanya kompresi pada nervus ulnaris. Selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu ulnar nerve flexi test, yaitu tangan fisioterapi menggenggam pada elbow pasien dan satunya itu memegang pada uris pasien. Kemudian arahkan seperti gerakan fleksi elbow, kemudian tahan gerakan tersebut minimal 1 menit. Nah, positif apabila pasien merasakan kesemutan pada bagian kelingking dan sebagian jari manis, maka tes ini mengidentifikasikan adanya kompresi neuropati pada nervus ulnar. Di sini saya akan mempraktekkan yaitu ulnar collateral ligament stress pada pada regio uris. Baik, pertama itu arahkan tangan pasien untuk rileks di atas bed, kemudian sambil supinasi, kemudian tangan fisioterapi itu menggenggam pada sisi radial tangan pasien dan sisi ulnar tangan pasien. Kemudian dorong tangan pasien ke arah radial deviasi. Apabila ada nyeri yang tereproduksi, maka tes ini mengidentifikasikan adanya laxity pada pasien. Selanjutnya, yang kedua itu saya akan mempraktekkan yaitu radial collateral ligament stress pada regio uris.
Langsung saja arahkan tangan pasien untuk rileks di atas bed, kemudian satu tangan memfiksasi pada sisi ulnar pasien dan satunya itu menggenggam pada sisi radial pasien. Kemudian dorong uris pasien mengarah ke bagian sisi ulnar. Jadi efeknya itu seperti ini, tangan fisioterapi yang pada sisi radial mendorong ke arah ulnar. Nah, apabila ada nyeri yang tereproduksi, maka tes ini mengidentifikasikan adanya ruptur ligamen kolateral radial atau laksiti. Baik, selanjutnya saya akan melakukan valen test, yaitu pemeriksaan pada regio uris. Baik, selanjutnya arahkan tangan pasien untuk mengangkat seperti ini. Kemudian pertemukan kedua sisi dorsal tangan pasien seperti ini. Kemudian fisioterapi membantu mendorong lengan pasien, namun tidak secara over pressure atau tekanan berlebihan. Kemudian tahan selama 1 menit. Apabila pasien merasa ada kesemutan, maka tes ini mengidentifikasikan adanya tos kompresi akibat menyempitnya carpal tunnel. Selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu tunnel uris test. Nah, langsung saja arahkan tangan pasien untuk melakukan fleksi sambil supinasi. Kemudian fisioterapi itu mencari pada bagian carpal tunnel. Apabila sudah menemukan, lakukan pemeriksaannya yaitu dengan cara mengetuk menggunakan jari fisioterapi, jari telunjuk. Nah, apabila pasien merasa kesemutan sepanjang distribusi nervus cutaneus medianus, maka tes ini mengidentifikasikan adanya tos kompresi akibat menyempitnya carpal tunnel. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu 3-digit Allen test. Oke, pertama-tama itu tangan fisioterapi memegang pada jempol fisioterapi memegang pada arteri radialis pasien. Kemudian dua jari fisioterapi ini menggenggam pada arteri ulnaris pasien. Nah, selanjutnya arahkan tangan pasien untuk menutup atau menggenggam, kemudian membuka dengan cara 10 kali pengulangan. Baik, langsung saja. Ya, coba genggam, buka. Tuh. 2 3 4. Nah, diarahkannya dengan cara 10 kali pengulangan. Apabila tangan pasien itu kembali memerahnya di atas 5 detik, maka tes ini mengidentifikasikan adanya gangguan aliran darah. Baik, selanjutnya masuk ke tesnya, yaitu tangan fisioterapi menggenggam pada sisi radial tangan pasien, pada sisi ulnar tangan pasien, dan satunya itu memegang atau menjadikan resisten pada sisi radial tangan pasien. Nah, selanjutnya arahkan tangan pasien ke arah ulnar. Nah, apabila ada limitasi pada gerakan, maka tes ini mengidentifikasikan adanya inflamasi antara tendon APL dan juga tendon APB. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu scaphoid shift test. Apa biji BA? Baik, langsung saja, yaitu tangan fisioterapi menggenggam pada scaphoid pasien. Ibu jari tangan fisioterapi itu menggenggam pada scaphoid pasien.
kemudian lakukan tekanan. Selanjutnya lakukan gerakan radial deviasi dan sedikit fleksi. Nah, apabila ada nyeri pada skafoid pasien, maka tes ini mengidentifikasikan adanya instability pada tulang skafoid pasien. Baik, selanjutnya saya akan melakukan praktek yaitu pinch grip test. Baik, langsung saja arahkan tangan pasien untuk mempertemukan jari telunjuk dengan jari jempolnya. Nah, kayak gitu. Kan. Apabila pasien tidak dapat mempertemukan kedua jari tersebut, maka tes ini mengidentifikasikan mengidentifikasikan adanya kompresi pada cabang anterior nervus ulnaris interosseus. Selanjutnya saya akan mempraktikkan yaitu Froment sign test. Baik, langsung saja prakteknya yaitu arahkan tangan pasien untuk melakukan kayak tadi, kemudian memberikan kertas dan biarkan pasien menahan, kemudian fisioterapi menarik secara perlahan kertas dari tangan pasien. Apabila ujung thumb dari pasien mengalami fleksi, maka tes ini mengidentifikasikan adanya kelemahan otot adduktor pollicis. Baik, selanjutnya saya akan mempraktekkan yaitu retinacular ligament test. Baik, langsung saja ke prakteknya yaitu fisioterapi memegang pada interphalangeal joint bagian proksimal pasien dalam posisi netral. Kemudian interphalangeal distal itu kita secara pasif arahkan fleksi. Dalam gerakan ini tidak boleh aktif, namun secara pasif digerakkan oleh fisioterapi. Nah, apabila interphalangeal distal ini tidak dapat difleksikan, maka tes ini mengidentifikasikan adanya kapsul yang menghalangi pada gerakan interphalangeal distal tersebut.